370 aku kotor. Apa yang membuatmu ingin menikahi putriku? Apa hanya karena sebagai bentuk tanggung jawab karena kamu sudah menyentuhnya lebih dulu? Pertanyaan Galih membuat Raffi menatap semua orang yang ada di ruangan itu secara bergantian. Keraguan tergambar jelas dalam tatapannya. Kepercayaan diri pun semakin runtuh setelah pandangannya saling bertemu dengan Alfian, sosok yang selama ini sangat ia hormati. Kalau hanya sebatas tanggung jawab karena sudah menodainya, tidak usah. Aku bisa menjaganya lebih dari siapapun. Imbuh Galih. Raffi kembali tertunduk lesu. Nyaris hilang harapan. Mata coklat itu seketika tertuju kepada sang ayah. Joe merespon dengan anggukan kepala, sebuah gerak isyarat kecil yang seolah membawa pesan agar Raffi lebih jantan dan lebih kuat di hadapan semua orang. Dukungan dari Joe pun selalu membuatnya merasa lebih baik, lebih berani. Menarik napas dan menghembus perlahan, Raffi menatap mata Galih yang duduk tepat di hadapannya. Aku sayang sama Vio, Om, aku mencintainya, entah sejak kapan. Viola Khairunisa adalah nama yang selalu mengisi doaku. Nama yang tidak pernah hilang dari ingatanku. Satu-satunya yang selalu kuharap bisa menjadi wanita halalku. Raffi nyaris menjatuhkan air mata saat mengucapkan kalimat itu. Butuh keberanian besar untuk mengungkapkan cinta yang selama ini dipendamnya seorang diri. Di hadapan orang tua dan seluruh keluarganya. Kalau mencintai putriku, kenapa tidak datang langsung padaku? Kali ini Galih menatapnya tajam. Aku malu. Sebuah jawaban singkat yang membuat mata Galih mengembun. Aku tidak pantas. Aku tidak layak berdiri di sisinya. Tidak layak berada di tengah-tengah keluarganya. Bagaimana dia dan keluarganya bisa begitu baik padaku dan ibuku selama ini, padahal aku adalah anak dari orang yang sudah berbuat jahat kepada mereka. Irene menjatuhkan air mata, sementara Joe memandang anak lelakinya. Ingin rasanya ia peluk saat itu juga. Apa pernah kamu menyimpan sedikit rasa kecewa atau dendam karena aku adalah orang yang sudah memenjarakan ayahmu? Sambung Galih lagi. Raffi menggeleng. Ayah dipenjara bukan karena Om, tapi karena kejahatannya sendiri. Galih mengangguk dengan hela napas panjang mendengar ucapan Raffi. Satu tangannya mengulur menyentuh pundak. Nak, aku tidak peduli kamu anak siapa, lahir dari mana, berasal dari mana, dan apa statusmu. Bagiku kamu anak yang mengagumkan. Kamu laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Aku minta maaf, Om, aku sudah menghancurkan semuanya. Aku selalu berharap bisa menjaga Vio, tapi justru aku sendiri yang sudah mengotorinya dengan dosa. Galih menarik napas dalam-dalam. Mengusap ujung matanya yang basah. Kamu pasti tahu saat ini aku sangat marah, sedih dan kecewa. Tapi apa yang sudah terjadi atas seizin Allah? Aku pun tidak akan bisa melindungi putriku kalau Allah sudah berkehendak. Raffi kembali membungkam. Tapi, aku tidak bisa putuskan semua sendirian. Aku harus bicara dengan keluargaku dulu. Kejadian ini terlalu mendadak dan semua orang butuh berpikir tenang. Pulanglah dulu. Setelah aku berbicara dengan keluargaku, aku akan menghubungimu. Raffi masih diam dalam posisinya. Menunduk lesu. Tapi bagaimana dengan Vio? Tanyanya, setidaknya ia tidak bisa meninggalkan rumah itu sebelum memastikan keadaan Vio. Biar kami yang mengurusnya. Pulanglah dulu dan tenangkan diri. Kamu juga pasti syok dengan kejadian ini. Benar, Raff. Kita semua butuh menenangkan diri. Kami akan menghubungimu kalau sudah berembuk. Tambah Alfian menatap lelaki itu. Joe yang sejak tadi diam akhirnya ikut bicara. Terima kasih untuk pengertian kalian. Aku benar-benar minta maaf atas kejadian ini. Aku sudah memerintahkan orang-orangku untuk menyelidiki keadaan di villa dan mencari pelaku yang sudah berusaha menjebak Vio. Galih dan Alfian mengangguk. Terima kasih sudah bergerak cepat. Setelah pembicaraan itu, Joe dan Irene membawa pulang putranya.
Raffi sempat menolak dan ingin tetap di sana untuk memastikan keadaan Phil. Namun, Joe berhasil membujuknya. Sementara itu, keadaan di villa masih belum kondusif setelah Raffi dan Phil menghilang secara tiba-tiba. Para mahasiswa sempat kebingungan mencari, namun orang-orang suruhan Joe datang tepat waktu dan memberitahu keadaan Phil kepada pembimbing tanpa menyebut masalah sebenarnya. Mereka meminta izin untuk melakukan pemeriksaan dan menanyai satu persatu dari puluhan mahasiswa yang ikut dalam kegiatan itu. Berbekal nama besar keluarga dermawan, tentu mudah untuk mendapat izin. 2 villa yang disediakan untuk mahasiswa itu pun diperiksa. Hingga menjelang larut malam, para mahasiswa masih belum diizinkan masuk. Sebenarnya ada apa? Kenapa kita semua diperiksa? Tanya salah seorang mahasiswi. Katanya ada yang berusaha berniat jahat sama Phil. Mereka yang datang itu anak buah ayahnya Phil dan kemari untuk mencari tahu siapa yang sudah menjahati Phil. Memangnya Phil kenapa? Nggak tahu pasti. Katanya pingsan karena ada yang campur sesuatu ke dalam minumannya. Tapi kenapa Kak Raffi ikut? Sepertinya Kak Raffi yang antar Phil pulang. Di sudut lain, Marcel menengkus kasar sambil menatap beberapa pria berpakaian hitam yang sedang menggeledah villa. Namun, ia tampak cukup tenang dan sama sekali tak menunjukkan reaksi khawatir. Marcel, apa kamu tahu apa yang terjadi dengan Phil? Tadi kan kamu juga tidak ke masjid. Tanya salah satu mahasiswa. Mana aku tahu? Aku ketiduran di kamar. Jawabnya santai. Apa di villa itu tidak ada CCTV? Tanya Joe kenapa anak buahnya yang ia hubungi melalui telepon. Tidak ada, bos. Ini hanya villa sederhana dengan fasilitas seadanya. Jawab lelaki itu. Villa yang disediakan pihak kampus memang hanya sebuah hunian biasa menyerupai rumah pribadi. Bagaimana dengan pengakuan mahasiswa lain? Mereka mengaku tidak tahu ada kejadian apa, karena saat kejadian berlangsung mereka masih di masjid. Selain Phil dan Raffi, hanya satu mahasiswa yang tidak ikut ke masjid. Tapi, dia mengaku ketiduran di kamar karena kelelahan. Joe mengerutkan dahi. Siapa? Namanya Marcel. Dia sekamar dengan Raffi. Selidiki anak itu dan cari informasi tentangnya. Perintah Joe. Baik. Apa kalian sudah tanyakan dari mana Phil mendapatkan jus jeruk itu? Sudah, katanya jus itu dibuat oleh beberapa mahasiswi, tapi tidak ada yang mengalami gejala setelah meminumnya. Berarti hanya dari gelas Phil saja efeknya. Joe mendesahkan napas kasar. Hingga saat ini, Phil masih belum terbangun sehingga belum bisa ditanyai. Apa ada yang lain yang kalian temukan? Ada, bos. Apa itu? Kami menemukan botol obat cair di dalam tas Raffi. Sepertinya ini adalah sejenis obat perangsang. Hembusan napas kasar dari Joe terdengar dari sana. Dugaan bahwa seseorang sedang ingin menjebak Phil pun semakin kuat. Amankan benda itu sebagai barang bukti. Sudah. Baiklah, teruskan selidiki sampai pelakunya tertangkap. Baik, bos. Setelah panggilan berakhir, Joe duduk dengan pikiran bercabang. Penuh selidik. Tentang bagaimana obat itu berada di dalam tas Raffi dan siapa yang memasukkan. Kalau obat itu milik Raffi, dia tidak mungkin menghubungiku dan bertanya bagaimana cara meredakan reaksinya, kan? Jika Joe sedang berkutat dengan berbagai dugaan, lain halnya dengan Raffi. Sejak tiba di rumah, ia merenung seorang diri di kamar. Lamunannya baru membuyar saat Irene memasuki kamarnya. Wanita itu duduk di depan putranya dengan mata yang basah. Maafin ibu sudah bersikap kasar terhadap kamu. Ibu takut kamu akan dianggap sama seperti ayahmu. Takut itu akan jadi beban untuk kamu. Raffi yang semula duduk di kursi itu berpindah, berlutut di hadapan ibunya. Ibu nggak salah. Ayah bilang, marahnya seorang ibu adalah kasih sayang. Air mata wanita itu kembali berguguran. Terisak-isak memeluk putranya. 3 tamparan yang ia berikan kepada Raffi adalah pertama kali dalam hidupnya ia lakukan. Maafkan ibu. Jangan merasa bersalah, Bu.
Bahkan kalau ibu menghukum aku lebih dari itu, tidak apa-apa. Aku nggak bisa jaga amanat ibu. Aku kalah, Bu. Sudah, yang terjadi biar terjadi. Yang penting lain kali berhati-hati dan lebih jaga diri. Joe muncul dari arah dapur dengan membawa kotak obat. Ia letakkan ke meja. Ayah, jangan sampai Yasmin dan Naira tahu kejadian ini. Mereka pasti malu. Pinta Raffi. Joe mengangguk. Kejadian ini akan mereka tutup rapat-rapat demi kebaikan semua orang dan tentunya menjaga kehormatan Phil. Raffi mendesis ketika Joe meraba beberapa luka lebam pada wajahnya. Tulang hidung Raffi nyaris patah dihantam kerasnya kepalan tinju Boy. Raffi bahkan pasrah dan tidak melawan, padahal ia dan Boy memiliki kemampuan bela diri yang setara. Bahkan keduanya sama-sama pemegang sabuk hitam. Andai Raffi melawan, mungkin kondisinya tidak separah sekarang. Apa tidak sebaiknya kita ke dokter? Tanya Joe, melihat lubam di wajah Raffi. Gak usah. Nanti sembuh sendiri. Takut ada tulang yang retak. Baru saja Joe akan mengoles cairan antiseptik, tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi. Irene segera menuju pintu dan membukanya. Assalamualaikum, Bu. Ucap Boy yang berdiri di ambang pintu. Waalaikumsalam, Nak. Raffi ada, kan? Ada, ayo masuk. Irene melangkah lebih dulu dengan diikuti Boy di belakang punggungnya. Kemudian Joe dan Irene memilih masuk ke kamar. Membiarkan Raffi dan Boy duduk berdua. Maaf. Ucap Boy sambil mengoles obat ke bagian luka yang ia buat sendiri. Tidak apa-apa. Jawab Raffi sambil sesekali meringis pelan saat Boy menekan kapas pada lukanya. Aku kesini mau obati lukamu. Sekalian mau ambil sampel darah buat bukti. Aku juga sudah ambil sampel darahnya Vio. Raffi mengangguk pelan. Maafkan aku. Aku sudah menghancurkan semuanya. Vio pasti membenciku. Dalam sekejap bola mata Raffi berkaca-kaca. Rasa bersalah dan hina memenuhi hatinya. Bahkan saat Boy meninggalkan rumah setelah mengobati lukanya dan mengambil sampel darah, Raffi masih merenung seorang diri. Menghabiskan waktu berjam-jam di kamar mandi. Astagfirullah, ya Allah. Ia menjerit dalam hati. Entah iblis apa yang merasuki dirinya sampai melakukan dosa zina yang tak terampuni. Bagaimana ia bisa terpedaya dan kalah oleh nafsu sesaat? Harapan untuk menghalalkan gadis kesayangannya dengan cara yang baik akhirnya hancur ketika ia sendiri yang telah merusak gadis yang paling dia jaga. Sajadah membentang, bahkan ia merasa tidak pantas lagi berdiri menghadap kiblat. Air mata terus mengiringi setiap sujudnya. Menikahkan mereka adalah cara terbaik untuk menjaga aib ini, menjaga kehormatan Vio, dan menjaga marwahnya di hadapan keluarga kita. Ucap Alfian. Galih mengangguk dengan hela napas berat. Aku tidak menyangka akan menikahkan anakku melalui jalan seperti ini. Al, sakit sekali rasanya. Ucap Galih dengan mata berkaca-kaca. Aku paham perasaanmu. Tapi mereka tidak sepenuhnya bersalah dan kita tidak boleh menghakimi mereka. Ya, aku tahu itu. Ini memang salah. Ini aib dan dosa besar. Tapi, andai tidak ditolong Raffi, mungkin Vio akan jatuh ke tangan orang yang salah dan tidak bertanggung jawab. Sekarang tinggal menunggu Vio bangun. Ya Allah, aku benar-benar tidak bisa bayangkan akan seperti apa dia saat terbangun nanti. Semoga dia kuat. Kita hanya perlu meyakinkan bahwa semua dalam keadaan baik dan kita tidak akan merendahkannya. Galih melirik angka yang tertera pada jam, kemudian melirik ke arah kamar putrinya yang berada tak jauh dari ruang tempat mereka duduk. Lelaki itu segera berdiri, melangkah menuju kamar dan membuka pintu. Akan tetapi, di tempat tidur tidak terlihat Vio. Suara gemercik air yang berasal dari kamar mandi mengalihkan perhatian Galih. Ia segera mendekat dan mengetuk pintu. Vio, kamu di dalam, Nak? Tak ada sahutan,
Selain suara desiran air bercampur isak tangis. Khawatir, Galih mendorong pintu. Menatap ke dalam. Hatinya seakan remuk melihat putrinya duduk telungkup memeluk lutut di bawah guyuran air. Menggigil kedinginan. Anakku, jangan sentuh aku, ayah. Aku kotor. Ia sesegukan. Suaranya lirih. Tangan ayah akan ikut kotor kalau menyentuhku.